Banjir itu salah satu kekuatan alam yang paling dahsyat, ya kan? Nah, hari ini kita bakal bedah sebuah pergeseran cara pandang yang penting banget, yaitu gimana caranya kita hidup berdampingan dengan air, bukan lagi terus-terusan melawannya. Oke, kita langsung mulai ya dengan satu angka yang jujur aja bikin kaget. 1,81 miliar orang, itu hampir seperempat populasi dunia loh, yang secara langsung terpapar resiko banjir yang signifikan. Nah, masalahnya, angka tadi itu nggak diem di tempat. Ini tuh krisis global yang skalanya terus membesar. Dan kalau kita lihat, ada dua pendorong utamanya. Coba deh lihat data ini yang menarik. Selama ini kan kita sering banget dengar soal perubahan iklim ya. Tapi ternyata pertumbuhan populasi di daerah-daerah rawan banjir itu diproyeksi jadi pendorong resiko terbesar di masa depan. Jauh lebih besar malah, hampir 77%. Dan kalau kita lihat lebih dalam lagi, krisis ini nunjukin ketimpangan yang luar biasa. Coba bayangin, hampir 90% orang yang berisiko itu tinggal di negara berpenghasilan rendah dan menengah. Artinya apa? Ya, mereka yang paling rentan justru punya sumber daya paling sedikit buat menghadapinya. Oke, dari gambaran global, sekarang kita coba kerucutkan ke studi kasus yang dekat banget sama kita. Indonesia. Di sini kita bisa lihat gimana semua tekanan global tadi itu bertemu dan ya menciptakan sebuah krisis yang tumpang tindih. Slide ini nunjukin banget dampak langsung dari deforestasi. Ada penelitian di Aceh yang menemukan, wow, ini signifikan banget, area yang hutannya diubah jadi perkebunan, itu frekuensi banjirnya bisa naik 3-5 kali lipat. 3-5 kali? Itu bukan angka main-main. Jadi poin kuncinya di sini adalah, ini bukan masalah tunggal. Ini tuh kayak tumpukan masalah. Ada kerusakan daerah aliran sungai di mana-mana, kota-kota kayak Jakarta yang ekspansinya super cepat dan nggak terkendali, ditambah lagi sistem pengelolaannya yang masih lemah. Dan yang paling kena dampaknya? Tentu aja, kelompok masyarakat berpenghasilan rendah yang kerentanannya paling tinggi. Nah, dengan semua tantangan yang tumpang tindih kayak gitu, kita jadi sadar, cara-cara lama buat nanganin banjir itu udah nggak cukup lagi, udah nggak bisa. Inilah yang mendorong adanya sebuah pergeseran cara berpikir yang besar banget. Selama puluhan tahun, pendekatannya kan simpel banget. Kalau ada air, ya udah kita bangun tembok yang lebih tinggi, bendungan lebih besar, tanggul lebih kokoh. Tapi gimana kalau ternyata cara berpikir itu dari awal udah keliru? Ini kan strategi yang reaktif, dan kita lihat sendiri, seringkali gagal. Kita bisa lihat evolusinya di sini. Dulu pendekatannya pasif. Banjir datang, kita tanggap darurat, bangun ini, itu. Terus sekitar tahun 2010-an mulai ada pergeseran. Muncul ide-ide non-struktural kayak perencanaan tata ruang. Nah, ke depannya arahnya ke respons yang progresif. Ini lebih dari sekedar bangunan atau rencana, tapi manajemen terpadu yang nyatuin kebijakan, perencanaan, sama aksi dari masyarakat. Oke, jadi seperti apa sih pendekatan baru yang progresif ini? Sebenarnya semuanya itu dibangun di atas 3 pilar utama yang saling nyambung, dan ini benar-benar mengubah cara kita memandang pengelolaan banjir. Inti dari semuanya itu ada di satu kata, ketahanan atau resiliensi. Kalau dulu kita fokus gimana caranya menolak banjir, sekarang fokusnya adalah gimana caranya kita bisa bangkit lagi setelah kejadian. Jadi bukan cuma soal ngebangun tembok, tapi ngebangun kapasitas masyarakat dan sistem supaya bisa beradaptasi dan pulih dengan cepat. Pilar yang pertama, sains terpadu. Artinya, kita harus paham sistem air ini secara utuh, nggak bisa sepotong-sepotong. Kita harus lihat dari hulunya di pegunungan sampai ke komunitas di hilir. Semuanya saling terkait. Yang kedua, butuh tata kelola yang efektif. Ini penting banget. Nggak bisa lagi tiap dinas atau lembaga kerja sendiri-sendiri. Perencana kota, ahli air, pembuat kebijakan, semua harus duduk bareng. Kerja bareng buat bikin kebijakan yang lebih cerdas dan terintegrasi. Dan pilar yang ketiga, ini yang paling mendasar, adalah ketahanan masyarakat. Ujung-ujungnya kan manusianya. Jadi kita harus memperkuat kemampuan sosial dan ekonomi masyarakat, terutama mereka yang paling rentan, supaya mereka lebih siap dan bisa beradaptasi sama ancaman banjir. Oke, 3 pilar tadi kedengarannya bagus ya secara konsep. Tapi gimana sih wujud nyatanya di lapangan? Aplikasinya kayak apa? Prosesnya kayak siklus yang nggak berhenti. Pertama, kita analisis. Kita pakai ilmu pengetahuan buat benar-benar ngerti resikonya secara mendalam. Kedua, kita integrasikan temuan-temuan ilmiah itu ke dalam kebijakan dan rencana tata ruang yang efektif. Dan yang ketiga, kita berdayakan masyarakat. Kita perkuat kapasitas mereka buat menghadapi ancaman. Nanti dari situ kita bisa analisis lagi, integrasikan lagi, dan seterusnya. Jadi ini proses yang hidup.
Jadi, kenapa sih semua ini penting banget? Pertama, karena ini bukan lagi soal tambal sulam jangka pendek, tapi solusi jangka panjang. Kedua, ini melindungi mereka yang paling rentan. Ketiga, ini menciptakan kota dan ekosistem yang lebih aman sekaligus berkelanjutan. Dan yang terakhir, ini ngejembatanin antara riset ilmiah dengan kebijakan di lapangan, sesuatu yang seringkali jadi tantangan. Nah, semua pembahasan ini akhirnya membawa kita ke satu pertanyaan mendasar yang mungkin bisa Anda renungkan. Coba deh lihat lingkungan tempat tinggal Anda. Apakah ia dirancang untuk melawan air atau untuk hidup berdampingan dengan air? Pergeseran dari paradigma mengontrol ke paradigma ketahanan ini pada dasarnya adalah tentang menjawab pertanyaan itu.